Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita sudah ini pertemuan ke berapa ini? Ketiga atau kedua? Ketiga ya kayaknya. Ketiga, Pak. Tiga, Pak. Oke, sekarang pertemuan ketiga itu kemarin saya sudah minta kalian untuk mencari sebuah artikel yang memang kalian cocok dan sukai untuk dijadikan sebagai skripsi, inspirasi dalam penulisan judul skripsi. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan sebelum jangan tidak usah panjang-panjang, 2 atau 3 menit satu orang. Setelah itu nanti saya akan bahas memberikan beberapa penjelasan mengenai apa sih isi dari sebuah seminar, sebuah proposal itu. Kita mulai dari Fahmi aja ya. Fahmi silakan Fahmi, mulai duluan. Apa yang sudah kamu dapatkan, tolong kamu jelaskan apa yang kamu pahami dari judul yang kamu punya, yaitu punya kamu itu judulnya adalah sudah ditulis belum di sini? Ya udah. Teacher's role in managing the class during teaching and learning process, yaitu dari script. Silakan disampaikan, Fahmi. Iya, Pak. Jadi itu tadi saya nyari artikel, tapi belum sempat saya baca, Pak. Oke. Ya udah, kalau seperti itu kan sudah jelas ya. Terima kasih atas Ya, baru kejujurannya, Fahmi. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, skrip itu terakreditasi apa? Sinta. Cinta berapa? Ada dua. Cinta 2. Oke, berarti bolehlah Cinta 2. Karena kemarin instruksinya adalah Scopus, Cinta 1 atau Cinta 2. Oke, berarti belum dibaca ya, Fahmi? Ya, Pak. Oke, berarti kalau belum Maaf, dibaca, Pak. kamu belum tahu apa isinya kan ya? Iya, Pak. Oke. Pas lihat judulnya suka gitu. Oh, udah baca abstraknya belum? Belum, baru tadi sore soalnya. Oh, baru banget berarti ya. Oke. Ya sudah. Selanjutnya Fadil. Fadil, gimana Fadil? Kamu dari IJOLE, The Impact of Computer Assisted Language Learning on Improving Intermediate Learners Vocabulary Learning. Silakan Fadil, Iya, apa Pak. yang kamu dapatkan? Apakah ini kamu baru dapat hari ini atau memang Oke. sudah dari kemarin? Sama, Pak. Saya kayak pahami baru baru nyari, Pak. Oke, baru nyari ya. Oke, terima kasih. Iya. Ya sudah, sekarang kita ke Yunita. Yunita gimana Yunita? Judulnya dari IJOLE juga, Intercultural Communication at Higher Education Context, Portraits and Practice. Halo, Yunita? Halo? Iya, Pak. Gimana mengenai kamu keadaannya Tapi gimana? sinyalnya jelek. Ah, yang penting ada suaranya. Jadi Yunita ini kamu baru dapat atau sudah dari kemarin-kemarin untuk judul itu? Baru tadi, Pak. Sama ya berarti. Oke. Iya. Udah dibaca belum abstraknya? Udah. Ini tentang apa yang kamu pahami tentang itu dari judul ini? Tentang komunikasi antar budaya Terus? yang dilihat dari potret sama apanya tadi? Sama prakteknya, Pak. Terus ada lagi nggak yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman kamu? Apa yang kamu pahami dari yang sudah yang kamu pilih ini? Jadi pentingnya memahami bahasa dan budaya orang lain Mm-mm. untuk menciptakan komunikasi yang tepat dan efektif. Oke. Terus apa lagi? Udah? Hmm, Udah sih, Pak. Tapi di sini ada jadi datanya itu diambil dari artikel internasional gitu Oke. tentang studi penggunaan komunikasi Oh, berarti antar budaya. ini berarti tentang apa? Metodenya, metode penelitiannya jenisnya apa? Jadi diambil dari artikel-artikel gitu, Pak. Ya, Artikel makanya internasional. makanya namanya metodenya ABN kualitatif atau kuantitatif. Kan kemarin kita udah bahas itu tuh. Hmm, Kualitatif. Kualitatif. Oke, ada yang lebih spesifik lagi nggak dari sini? Metode ini kan kamu tahu ini metodenya kualitatif. Ada yang spesifik lagi nggak? Kayak misalnya kan ada yang kualitatif case Hmm. study, kualitatif narrative inquiry kayak gitu. Ini ada nggak? Oh, Belum tahu. saya taunya dari itu aja sih, Pak, dari Oke. artikel gitu.
Heeh. Nah, terus pengumpulan datanya bagaimana? Ada nggak? Iya, yang pengumpulan datanya yang dari ini, yang dari artikel internasional. Ya, berarti melalui 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 apa? melalui Kamu tahu atau nggak? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau tahu bilang. kurang tahu, Pak. Oke, ya sudah. Ada lagi yang mau disampaikan, Yunita, mengenai ini intercultural communication yang sudah kamu baca? Ini kamu dapatnya kapan? Tadi. Oh, tadi ya sudah. Kita lanjut yang lain ya. Oke, terima kasih Iya. Yunita. Rifki, judul kamu Ya, Pak. itu adalah sebentar, punya Rifki adalah dari RJ. RJ ini, oh ya sebentar. Tadi Yunita, Ijole sama Fadil ini terakreditasi apa? Sinta 1 dan Scopus. Oke, berarti sudah terakreditasi Kampus dan Cinta satu. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Rifki. Rifki ini yang kamu dapatkan ini RJE ini terakreditasi apa? Sinta, Pak. Ini ada Cinta di berapa? Sinta. Cinta berapa? Ini tadi hilang. Ininya malah hilang, Pak. Emang kamu nggak Tadi, download? udah di-download, Pak. Ini jurnalnya. Oh, artikel atau jurnal? Hah? Yang kamu download artikelnya atau jurnalnya? Artikelnya, Pak. Oke, ini kamu dapatnya kapan? Tadi, Pak. Tadi. Udah dibaca belum? Belum banyak. Coba baca, lihat judulnya aja jadi tahu. Oke, ya sudah. Kita lanjut yang lain ya. Oke, sekarang Ya, kita Pak. lanjut ke yang sudah di sini yaitu review sudah. Nazlita, silakan sampaikan Nazlita. Apa Ya, yang Pak. kamu dapatkan dari judul kamu? Kamu dapatnya kapan? Tadi siang, Pak. Tadi siang udah dibaca? Sedikit. Sedikit. Ada yang coba sampaikan Ya. apa yang kamu pahami, silakan. Ini tentang strategi metakognitif untuk keterampilan berbicara bahasa Inggris. Saya dapatnya dari Sinta, tapi tadi lupa nggak ngecek Sinta berapa gitu-gitunya nggak saya lihat, Pak. Tapi saya dapat ini dari Sinta. Terus tapi di sini nggak ada itunya, Pak. Nggak ada penelitiannya. Maksudnya Kayak cuma gimana? pembahasan-pembahasan gitu, Pak. Ini tahun berapa publishnya? Ini tahun 2017. 2017, Pak. 2017 ya, oke. Tadi yang diambil sama si siapa Rifki itu Cinta 2. Nah, itu yang di Rifki itu publish tahun berapa Rifki? Halo Rifki. Rifki. Oke. Nazlita tahun berapa? Tahun 2017, Pak. Oh iya, tahun 2017. Nama jurnalnya apa tadi? Elementary School Education Journal. Ini tentang bahasa Inggris bukan? Iya. Strategi metakognitif untuk keterampilan berbicara bahasa Inggris. Jurnal PGSD FIP Unimed itu ya? Atau yang dari Muhammadiyah Surabaya? Iya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke, Universitas Negeri Surabaya itu Sinta berapa? Saya lupa, Pak. Nggak dilihat tadi. Nanti besok dicek lagi ya. Ini adalah Sinta 3. Ini belum disarankan untuk digunakan karena dia masih Sinta 3. Jadi kalau yang disarankan kemarin diminta supaya untuk mencari Sinta 2 ataupun Sinta 1 ataupun Scopus. Nah, dari Sinta 3 ini pun masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jurusan kamu adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi nanti untuk Nasrita, kamu bisa cari lagi ya. Ya, Pak. Sekarang kita ke selanjutnya. Yunita sudah, Fadil sudah, Pami udah. Shaila Androme ini Kinanti bukan? Atau siapa? Halo?
Itu Nazlita, Pak. Oh, hilang. Nur Salma. Oke, sekarang Nur Salma. Nur Salma, silakan Iya, disampaikan. Pak. Apa yang Eh, kamu dapatkan Nur Salma dari judul kamu, yaitu tentang Experience and Learning Strategies in Speaking Performance. Ijole itu Scopus ya? Ya, Oke, apa yang kamu dapatkan? Silakan Nur Salma. yang saya dapetin ini jadi tentang speaking untuk ini mengidentifikasi. Kayak gini aja. Biar gampang. Metodenya pakai apa, Bentar, Pak. Nur Salma? Metodenya pakai apa yang kamu baca ini? Metodenya pakai kualitatif, Pak. Kualitatif. Oke, ketika menggunakan kualitatif, kemudian pengumpulan datanya menggunakan Jurnal ini tadi mana ya? kamu dapatnya kapan? Udah, cuma saya lupa lagi, Pak. Ini tahun 2018 ya. Iya, 2018. Oke. Pakai apa? Ini kualitatif atau kuantitatif? Jurnal log. Oke. Ini yang kemarin ya, masih sama ya? Enggak, beda Oh, lagi, beda Pak. lagi. Oke, ini menggunakan jurnal Kalau log. yang Ini sudah kemarin, saya. Pakai jurnal iya, logs ya. Kemudian iya, dia kualitatif atau kuantitatif? kualitatif. Kualitatif. Oke, pengumpulan datanya menggunakan jurnal logs. Oke, terima kasih. Ini sejak kapan kamu dapatnya? Siapa namanya tadi? Nur Salma. Kalau nggak salah tadi jam 2, Pak. Tadi ya jam 2. Oke, terima kasih atas kejujuran. Nah, jadi saya mengapresiasi kalian karena sudah jujur di dalam mata kuliah ini. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sekarang adalah ketika kalian di mata kuliah seperti ini kan harusnya 2 SKS. Kan sudah saya jelaskan sejak awal. Ketika 2 SKS, kemudian kegiatan tatap muka dengan saya itu kan 2 kali 50 menit. Nah, di luar itu seharusnya kalian ada kegiatan yaitu 2 jam kali 2 SKS. Itu 4 jam. Nah, itu yang saya harapkan kalian kerjakan tidak sampai full seperti itu. Tapi paling tidak dalam 1 minggu kalian sisihkan 50%-nya. Nah, makanya sekarang ini kalian jadi bingung sebenarnya. Ini kalau tanpa bahan bacaan kayak gini juga nanti kita akan bingung saya membantu kalian. Kenapa? Karena kalian belum ada background-nya. Jadi apa yang mau didiskusikan? Inilah yang akan menjadi susah. Nah, instruksi saya kemarin adalah silahkan kalian cari artikel yang memang kalian bisa pahami. Nah, kalau saya tadi tanya seperti ini, semuanya baru dapat hari ini. Ketika baru dapat hari ini, maka kalian belum tahu ini sebenarnya tentang apa. Seperti itu. Maka akan saya jelaskan pun akan sulit buat kalian untuk memahami, untuk mengaitkan dengan apa yang sudah didiskusikan. Jadi nanti kalian akan kesusahan ketika kalian harus mendengarkan penjelasan saya. Tapi ya saya sudah menyiapkan sebenarnya, tapi ya saya akan coba jelaskan saja. Nanti ketika bingung silahkan ditanyakan. Tapi kalau misalnya besok kalian saya tugaskan sesuatu, kalau mau kalian memang pengen bisa dikerjakan. Tapi kalau memang menurut kalian kurang penting ya tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Tapi efeknya pasti kalian akan tahu sendiri seperti itu untuk nanti ketika nanti sudah waktunya. Karena waktu kalian belajar dengan saya itu sangat terbatas. Setelah ini nanti kalian akan bertemu dengan pembimbing masing-masing seperti itu. Nah, kalau kalian seperti ini terus, pembimbing kalian nanti datang ke pembimbing itu pasti kalian masih dengan tangan kosong. Nah, nanti kalian akan yang menjadi masalah di belakangnya. Oke, sekarang saya akan share screen dulu, kemudian saya akan jelaskan, saya coba untuk jelaskan. Kalau misalnya nanti memang kalian ada yang bingung, langsung ditanyakan saja. Oke. Oke. Ini yang Kinanti di mana ini Kinanti? Nggak ada sama Dina. Yang kalian lihat apa? Halaman apa? Halo?
Hijau, Pak. Oke. Nah, jadi kemarin kan sudah saya sampaikan bahwasanya artikel itu adalah versi mini dari sebuah skripsi. Nah, maka sekarang saya akan jelaskan dari sini, IJAL. Nah, ketika dari IJAL, ketika kita lihat di bagian Author Guidelines di sini, ini ada Author Guidelines, ya, Author Guidelines. Ketika diklik, maka di sini ada yang di poin ini, ya, namanya. Sebentar. Ada di poin mulai dari sini nih, mulai dari poin mana tadi ya? Sebentar. Mulai dari poin 13. Nih. The introduction should consist background of the study, research context, literary review, and research objective. Nah, sampai sini. Nah, jadi ketika sebuah artikel, kita bisa belajar ini cuma poin 13, 14, 15, 16. Cuma beberapa poin saja. Jadi, artikel itu pada intinya di bagian introduction ini, introduction itu mau mengandung tentang background of the study. Nah, background of the study ini yang dimaksud adalah apa sih yang harus dituliskan di situ? Apa sih yang menyebabkan penelitian ini dilakukan? Kemudian ada research context, di mana ini akan dikerjakan. Kemudian, nah ini, literary review ini sudah masuk bab 2. Kemudian research objective ini ada di bab 1 kalau deskripsi. Nanti kita akan bahas. Kita lihat dari contohnya. Kemudian di bagian method itu, ini nanti yang akan deskripsi itu bab 3. Nah, di method section itu, bab 3 itu mengenai research desainnya apa. Ini kan sudah di abstrak tadi ada yang kualitatif, kuantitatif, sumber datanya dari mana, cara pengumpulan datanya seperti apa, menganalisis datanya seperti apa. Kemudian yang itu bab 3. Kemudian, nah ini nanti di mata kuliah ini kalian sampai sini. Nah, yang ini, the findings and discussion itu bab 4. Nah, ini menjelaskan tentang hasil dari data analisis dan untuk menjawab the research questions atau lebih dari satu research questions. Dilihat dari current theories, jadi dihubungkan dengan teori-teori yang terbaru dan referensi yang pada area yang dibahas. Nah, ini research questions ini disesuaikan dengan research objective yang ada di bab 1 ini. Jadi bab 2 itu literature review doang ini. Nah, kemudian bab 5 ini conclusions. Nah, conclusion ini ada suggestion dan lain sebagainya. Gampang kalau bab 5. Itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi introduction sampai sini itu bab 1 ditambah dengan research objective, kemudian literature review itu bab 2, kemudian method itu bab 3, kemudian findings and discussion itu bab 4, nah conclusion itu bab 5 di dalam sebuah skripsi. Nah, yang kalian harus dapatkan adalah bab 1 sampai bab 3 di perkuliahan ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Insya Allah tidak paham, Pak. Oke, yang lain paham? Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih tampilan ini. Kenapa saya ambil contoh ini? Karena ini sudah terindeks Scopus View 2, ranking 2, dan ini Sinta 1. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk membuka. Nah, di volume 10, itu ini ada ini yang paling baru, volume 10 nomor 3, yaitu tahun 2021. Saya ambil satu contoh dari sini. Saya sudah download, yaitu yang sebentar, metakognitif. Nah, ini, yang ini. Karena ini penulisnya kayaknya orang Indonesia. Metacognitive and Critical Thinking Practices in Developing Evolutionist Argumentative Writing Skills. Nah, ini ya, Metacognitive and Critical Thinking Practices. Nah, ketika melihat ini, coba kalian sampaikan ke saya, ada berapa poin yang ada di sini yang akan dibahas? Berapa topik yang dibahas di sini? Silakan disampaikan. Ayo, apa saja? Silakan disampaikan. Metacognitive, Terus apa lagi? critical practice, sama student argumentative
writing skills. Oke, jadi ada 3 hal di sini ya. Ada metakognitif, kemudian critical thinking. Nah, kemudian ada argumentative writing skills. Nah, maka di bab 2 itu pasti ada ini. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, sekarang kita akan lihat di artikelnya. Seperti itu. Oke, mari kita lihat. Saya sudah download. Ada di mana ya? Nah, ini sebentar. Ini sudah saya download, ada di kayaknya ini. Nah, ya ini. Nah, ini metode critical thinking practice in developing level students argumentative writing skills. Coba sebelum saya lanjutkan, silahkan kalian baca dulu mengenai abstraknya secara sekilas. Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca dan mencoba untuk memahaminya. Silahkan. Tulisannya kepotong, Pak. Kepotong? Iya. Enggak udah betul, Pak. HP saya yang kepotong. Oke, HP-nya kepotong. Oh, ya udah. Sudah ya, silakan dibaca dulu. Untuk absensi nanti kalian tulis nama di ini ya. Jangan lupa untuk tulis nama di chat box. Oke. Sudah 2 menit, bukan hanya 1 menit. Ada yang tidak paham di sini? Silahkan ditanyakan. Kalau yang tidak paham disampaikan ya, jangan diam saja supaya saya tahu. Karena kalau tidak paham terus saya lanjutkan nanti kalian tambah bingung. Ada yang tidak paham? Halo? Metakognitif ini apa ya? Paham. Yang mana? Mana yang tidak paham? Halo? Yang mana? Saya masih baca, Pak. Oh, masih baca. Oke. Dah, sambil baca, coba saya mau tanya. Ini menggunakan metode apa? Halo? Kuanti, Pak ya? Taunya dari mana kuanti, Fadil? Saya lupa dah, Pak. Kalau kuanti itu yang apa, Pak? Yang kayak ngumpulin angket atau gimana sih, Pak? Bedanya itu, Pak? Nah, itu harusnya kamu tanyakan kemarin. Kuanti itu yang berhubungan dengan angka-angka seperti itu. Oh iya. Oke. Jadi, kamu memutuskan ini kuanti atas dasar apa, Fadil? Yang lain, ini apa? Menurut kalian metode pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan apa? Metode apa? Halo? Halo. Iya, Pak. Apa ini? Pakai apa? Kualitatif. Kualitatifnya ada yang spesifik lagi nggak? Inilah masalah-masalah yang akan timbul ketika kalian tidak membaca terlebih dahulu. Jadi kayak gini, lumayan tersendat. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian sudah membaca dahulu, ini akan lebih paham, lebih mudah lagi untuk memahaminya. Nah, sekarang kalian lihat yang ini nih ya. Karena untuk penghematan waktu, saya kasih tahu ini. Ini adalah model penelitian yang dipakai. Pendekatannya menggunakan pendekatan model action research. Nah, action research itu
mempunyai 3 cycle action tadi. Jadi seperti itu. Kemudian, nah sebelum kita ke sini saya jelaskan sedikit. Di sini saya sudah buka itu mengenai ini sebentar. Nah, ini adalah template ketika kalian melihat apa namanya? Template untuk penulisan artikel di IJAL. Nah, IJAL template kalian lihat ini. Kemudian ini kan abstrak, kita sedang membaca abstrak. Abstrak itu sama saja dengan yang ada di artikel, yang ada di skripsi kalian nanti ketika kalian sudah menulis skripsi. Abstract should be written in one paragraph, ditulis dalam satu paragraf, dan tidak lebih dari 300 kata. Times New Roman, font size-nya 9, spasinya 1, follow the following pattern. Nah, jadi patternnya harus seperti ini. Yang pertama adalah general statement about the importance of the topic. Nah, kalian tadi sudah melihat topiknya apa. Nah, ketika kalian melihat di sini, dari judulnya, maka topiknya adalah metakognitif dan critical thinking. Kemudian ada argumentative writing. Jadi ada 3 topik di sini. Makanya ketika ditulis di sini, ketika kalian lihat dengan seksama, ini dikenalkan. Kan di sini tadi disuruh untuk general statement tentang pentingnya topik tersebut itu apa. Nah, maka di sini disampaikan di paragraf ini. Examine involving metacognitive and critical thinking strategy. Seperti itu dikenalkan. Pentingnya ini. Kemudian di Indonesia, argumentative writing adalah pivotal topics among researchers. Jadi topik yang penting di antara researchers investigating cara-cara untuk mengimprove college level writing. Nah, ini sampai sini, ini masih pengenalan nih dari sini ke sini. Setelah itu, ketika kalian lihat di sini, gap in literature itu juga sampai sini masih. Kemudian tujuannya ada, yaitu aim tadi, ketika kalian lihat di sini, this action should examine the rules of writing. Ini tujuannya ada di sini di depan. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada gap in literature sudah. Kemudian metodenya. Nah, metodenya, metode, main findings, and conclusion. Metodenya itu ini, action research, kemudian main findings-nya itu didapat dari sebentar. Nah, ini found out that. Nah, ini sampai sini. Kemudian ini ya, ini hasilnya. Metacognitive and critical process in the instructional treatment enabled. Jadi membuat si siswa itu mampu mengembangkan argumentative writing skills-nya. Kemudian yang di sini ada and conclusion. Conclusion-nya tadi kita lihat di sini, the finding-nya menginginkan bahwasanya pernah menginkorporasikan metacognition dalam pembelajaran writing sebagai strategi itu bisa meningkatkan kemampuan dalam menulis. Nah, ini adalah masih kita di tahapan abstrak. Sementara yang kita akan pelajari itu tadi ada di sini. Belum di bagian introduction. Introduction itu terdiri dari background of the study, research context, ada di mana ini akan ditelitinya, kemudian research objective. Nah, saya sudah download. Nah, ini introductions itu dari sini. Kalau kalian lihat ya, metacognition, bla bla bla, sampai sini. Nah, ini yang sudah saya blok kuning adalah research objective. Oke, bentar. Nah, ini the study aimed to. Jadi kalimatnya akan berbentuk seperti ini. Jadi aim to discover an instructional treatment in improving students' argumentative writing skills in one university in Indonesia. Tidak disebutkan nama universitasnya. Cukup disamarkan seperti ini. Kemudian ini secara lebih spesifik, tujuannya ini. Ini adalah research question-nya. 1, 2. Kalau nanti kalian punya sebuah topik, maka ini adalah contoh research questions-nya. Ada di bab 1. Nah, setelah ini, kita sebentar lagi, ini waktunya habis, masih ada 8 menit, kita akan diskusi, kita akan menentukan bagaimana sih cara penulisan yang ini. Yang ini nih, background of the study, itu seperti apa penulisannya, research context itu seperti apa.
Nah, tadi karena ini waktunya sudah terbatas, maka saya langsung ke research objective. Maka itu tadi adalah yang sudah saya blok kuning, ini adalah research objektifnya. Itu research objective adalah tujuan penelitian. Nah, ini more specifically ini adalah research questions-nya. Jadi ada 2 research questions. Where the strategies involving metacognition and critical able to develop students argumentative writing. Nah, jadi apakah si ini metakognitif dan critical thinking itu bisa untuk mengembangkan argumentative writing-nya si siswa? Nah, jika bisa, sejauh apa metakognisi itu bisa mengembangkan argumentative writing skills-nya? Kemudian di sini kan ada kata literary review, ya. Setelah itu literary review ini yang dimaksud dengan literary review. Literary review berarti menyesuaikan dengan judul. Ketika kalian lihat Indo judulnya adalah, tadi kan topiknya sudah dibahas ya, metacognitive, critical thinking, kemudian students argumentative writing skills. Maka ini disinilah dimulai argumentative writing. Argumentative writing adalah bla 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 terus ke bawah. Terus setelah argumentative writing, di sini ada metacognition. Metacognitive itu apa? Itu topiknya. Terus setelah itu masih critical thinking. Critical thinking itu apa? Ini terus sampai ke sini masih critical thinking. Terus, nah udah sampai situ. Jadi langsung di sini baru metodenya. Inilah masuk ke bab 3 kalau di sini di dalam penulisan proposal. Oke, sampai sini kita akan lanjut lagi. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Saya ke sini kan ya, supaya kalian. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Halo? Semuanya? Belum ada, Pak. Apakah yang saya sampaikan jelas atau kalian bingung? Jelas banget, Pak. Jelas. Semuanya yang Jelas. lain, apakah ini jelas? Kalau saya gara-gara koneksinya gak bagus, Pak. Jadi Oh. putus-putus. Oh gitu, ya udah nanti kalau yang putus-putus nanti bisa lihat lagi, nanti saya upload di YouTube ya. Nah, jadi ini kalau sudah saya upload di YouTube, Putus-putus. bisa ditonton lagi ya supaya kalian bisa paham. Oh, yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Yang lain? Ini kan berarti bab 2 ya, Pak? Ya, literary review berarti bab 2. Untuk yang ini ya, ini khusus ini untuk bab 2. Berarti ini tuh kayak inti dari apa yang dicari di artikelnya gitu kan ya, Pak ya? Maksudnya apa yang dicari itu bagaimana maksudnya? Kita Jadi ya. di bab 2 itu inti masalahnya di situ gitu. Bukan inti masalahnya. Jadi namanya literary review. Kalau di bab 2 itu adalah literature framework. Kalau di bab 2 di tulisan skripsi ya. Jadi sama persis. Jadi literary review itu adalah review atau penulisan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi orang-orang sebelum yang meneliti, ini kan di sini ada 3 topik ya. Metakognitif, kemudian critical thinking, kemudian students argumentative writing skills. Jadi orang-orang sebelum peneliti ini kan tahun 2021. Januari baru 2 bulan. Maka orang-orang sebelum dia itu sudah meneliti apa saja tentang topik-topik ini. Nah, itulah yang dibahas di sini. Makanya di sini ketika dibahas di literature review itu tentang argumentative writing. Argumentative writing itu apa sih? Jadi sini dibahas. Nah, ini referensinya ada dari UNESCO tahun 2013, ada tentang Forbes 2009, ini bisa dicek di bawah. Nah, nanti kita akan bahas secara detail di sini. Ada Setiawati tahun 2017, 2011. Ini adalah tulisan-tulisan yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kemudian ini banyak sekali, ini kan tahun-tahun di dalamnya. Zhang 2017. Terus, nah setelah itu baru metakognisi. Metakognisi itu apa sih? Itu juga sudah penelitian-penelitian sebelumnya juga disebutkan semuanya di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang critical thinking. Nah, jadi 3 topik itulah yang dibahas.
Ini loh critical thinking itu seperti ini, yang sudah meneliti ini. Kemudian argumentative writing itu ini yang sudah meneliti ini. Kemudian meta kognitif juga ini. Nah, makanya penelitian ini berhubungan dengan 3 hal ini seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di paling bawah di sini, ini hampir semuanya itu isinya adalah artikel. Makanya saya kenalkan sama kalian dengan artikel. Tidak hanya di semester ini, tetapi sejak kalian ketemu dengan saya. Di semester kemarin juga sudah. Seperti itu. Jelas sampai sini? Nur Selma, ada yang lain yang mau ditanyakan? Berarti di literatur review itu berarti kayak kutipan-kutipan dari orang-orang aja gitu ya, Pak. Kalau kita tambahin gitu nggak boleh. Bisa. Maksudnya dari opini kita gitu. Oh, jadi ini tidak cuma comot-comot aja terus ditaruh di sini. Jadi kalian mengkombinasikan bahwasannya si A itu ngomong ini loh. Oh, terusan si A itu juga didukung oleh si B. Oh, kalau begitu itu artinya ini bisa diteliti nih. Nah, itu berarti kan opini kamu. Kenapa saya bisa bilang diteliti? Karena si C bilang ini. Itu baru ngambil punya orang lain. Dengan begitu, intinya ini adalah seperti ini. Gitu. Jadi opini kamu nyampur di sini, tapi ketika kalian beropini harus didukung dengan kenyataan. Atas dasar apa kalian berbicara seperti itu? Gitu. Itulah fungsinya dari si referensi itu yang ada di bab 2. Karena ini nanti nyambung ke bab 4-nya seperti itu. Jadi kalian tidak bisa asal bunyi. Buktinya apa seperti itu? Misalnya nih contohnya. An argument is closely associated with critical thinking. Jadi argumentatif itu berhubungan erat dengan critical thinking, di mana argumen berhubungan dengan a set of claims. Ini kemudian ini adalah menurut dia. Atas dasar apa? Kemudian didukung. Beberapa dari itu are presented as reasons for accepting some further claims and conclusions. Jadi kalau menurut penelitiannya si Indrila dan Ciptaningrum, claims di sini itu dipresentasikan sebagai alasan-alasan untuk menerima further claims. Gitu. Jadi ini adalah opini dia. Kalau menurut saya ini hubungannya erat loh dengan critical thinking dengan argumentatif karena ada hubungannya dengan klaim. Nah, inilah pendukungnya ini gitu. Ini sebentar lagi habis, jadi kemungkinan bentar lagi dalam hitungan detik itu akan terputus secara otomatis. Nanti kita akan langsung lanjut lagi. Nah, ini kita akan pelajari nanti nih ketika kalian sudah membahas ini. Tapi paling tidak sekarang kalian tahu bagian-bagiannya seperti itu. Dan seterusnya. Makanya setiap ini dilanjut dengan ini. Dipahami ya?